Bang, smart money itu gimana cara tradingnya yang paling simple? Kemudian Bang kok nggak pernah pakai SMC Bang? Nggak bisa atau gimana? Kok itu aja tekniknya? Kemarin juga ada yang tanya sih, saya cari-cari nggak ketemu. Jadi Bang, apakah SMC itu sama dengan supply demand? Ada yang tanya seperti itu. Kemudian Bang, apakah SMC atau smart money konsep itu sama dengan price action? Nah, itu juga ada yang tanya. Jadi, kali ini teman-teman kita akan bahas lengkapnya tentang smart money konsep. Nanti juga saya tunjukin di market langsung. Kira-kira poin-poin apa saja yang digunakan di dalam trading forex pakai SMC atau smart money konsep? Kita bahas lengkapnya pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di bulan Juli 2023 ini ya teman-teman, ini ada promo MotoGP, dimana kalau teman-teman trading di broker XM itu dapat tiket nonton MotoGP dan juga sepeda motor Kawasaki teman-teman. Caranya gampang banget sih sebenarnya, cuma trading di broker XM aja. Nanti teman-teman lotnya itu akan diundi untuk mendapatkan hadiah sepeda motor atau hadiah tiket nonton MotoGP dan juga uang tunai teman-teman. Gampang, intinya cuma daftar di broker XM, kemudian saldo minimalnya itu $200, kemudian trading ya. Daftarin Meta ID MetaTrader dan emailnya, kemudian trading aja. Nanti lotnya otomatis diundi gitu ya, selama masa periode promo tersebut. Nah, untuk informasinya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke ya teman-teman, jadi sebenarnya udah lama SMC itu muncul ya. Saya dari beberapa bulan yang lalu itu juga udah ada yang nanya, cuman lupa mulu mau buat. Jadi teman-teman, saya di sini mau kasih satu buah kalimat ya kan. Di sini ada yang nanya, Bang kok nggak pernah pakai SMC, nggak bisa atau gimana? Kok itu aja tekniknya? Sebenarnya saya trading yang saya tunjukin di sini adalah yang paling simpel teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman sudah punya teknik trading simple yang sudah make money dari market, kalau kalian menemukan teknik baru yang kalian belum bisa, nggak usah dipelajarin. Buat apa gitu? Misalkan aja seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman sudah punya teknik ya, sudah punya teknik, kemudian make money, sudah beberapa kali bahkan lebih sering ngasilin uang, nggak usah belajar lagi. Maksudnya nggak usah bingung sama teknik yang lain ya, belajar lagi sih boleh-boleh aja. Tapi yang tinggal yang diasah tuh tinggal ini doang kok teman-teman. Kalau kalian sudah paham 1-2 teknik dan sudah bisa make money, itu yang penting ininya doang yang dijaga. Karena teknik tuh nggak susah dan teknik tuh gitu-gitu aja ya, yang ininya yang susah. Kebanyakan sih seperti itu, beneran deh. Oke, jadi begini ya, smart money konsep itu sebenarnya udah ada sejak dulu untuk cara prakteknya. Hanya saja istilah-istilah seperti ini tuh lebih baru di tahun 2022 kemarin ya. Saya lihat-lihat itu ada yang banyak mulai buat tuh dari Oktober 2022. Sekarang udah tanggal 1 Juli teman-teman 2023. Ya masih terbilang baru lah. Sebenarnya smart money konsep ya, itu sama dengan memperhatikan supply demand juga, kemudian price action juga. Oke lah, langsung saja kita bahas ya. Jadi smart money konsep ini diartikan sebagai dua. Yang satu adalah teknik digunakan untuk trader untuk memanfaatkan kesempatan demi memaksimalkan keuntungan. Jadi smart money konsep itu artinya ada dua. Yang pertama adalah ini, minim rugi, maksimalin untung. Nah, yang kedua adalah trading ya, memperhatikan big trader institusi dan lain-lain ya, dan menghindari manipulasi market ya. Jadi smart money konsep intinya ada dua ini ya. Yang pertama adalah meminimalisir kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan trading memperhatikan big trader atau institusi ataupun orang-orang yang punya duit gede. Jadi smart money konsep itu dua ini artinya ya, seperti itu ya. Nah, di dalam smart money konsep itu ada 4 hal penting yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama adalah ini, money management. Nanti teman-teman bakalan bilang, oh alah cuman gitu tuh. Money management. Kemudian yang kedua adalah manipulasi pasar.
Yang ketiga adalah supply demand. Yang keempat adalah struktur market. Nah, jadi ada 4 ini teman-teman ya di dalam smart money concept. Di poin struktur market ini istilahnya ada ini sih yang populer. Sebenarnya cuma break sama retrace doang sih. Cuman dibikin istilah bos sama George ya, kayak gini. Nah, ini adalah 4 dasar di dalam orang-orang yang membuat smart money concept. Sebenarnya smart money concept ini perpaduan ini teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya sudah ada sejak dulu. Hanya saja kan biar lebih keren kayak gitu ya, biar lebih keren, biar lebih istilahnya, wah kelihatan keren nih, baru nih gitu. Ujung-ujungnya supply demand juga, ujung-ujungnya juga trendline juga ya. Ya karena memang namanya juga edukator gitu kan orang-orang yang bikin ini tuh sebenarnya buat edukasi teman-teman orang luar negeri sana. Ya orang Indonesia lihat istilah baru, wah teknik baru nih, jos nih, padahal sama aja kayak gini. Ini sudah ada dari awal mula saya trading juga, ini udah ada teman-teman. Cuman namanya kan supply demand, kemudian nggak dijadiin smart money concept kayak gitu, enggak. Sebenarnya itu ada. Udah ada sejak dulu. Nah, yang pertama adalah money management. Kalau ini sih saya kira teman-teman udah paham dan udah sering saya jelasin juga ya. Money management itu hubungannya adalah modal lot, SLTP sama risk reward. Nah, ini ya money management tuh ini. Modalnya sama lotnya ideal, kemudian jangan lupa pakai SL, targetin take profitnya, sama risk rewardnya diatur. Minimal 1:2, lebih banyak adalah 1:3, 4, kayak gitu. Ya, ini adalah konsep SMC yang pertama, yakni tentang money management. Nah, money management tuh ada 4 ya, modal, lot, SLTP, sama RR. Ini harus kalian bawa teman-teman. Dalam setiap kali trading itu nggak boleh enggak sih kalau itu. Dan ini adalah dasar utama trading ya. Kalau teman-teman nggak ada dasarnya ini ya bahaya ya. Modal harus sadar sama lotnya, juga sadar sama modalnya. SL-nya jangan lupa, targetin risk rewardnya biar nanti jangka panjang tuh untuk persentase profit itu lebih banyak ya. Kalau teman-teman mau pakai teknik apapun ya, kalau yang ini aja nggak dipakai percuma ya. Modal $10, lotnya berapa bang? Kadang-kadang saya juga agak ini sih, bang modal $10, lot idealnya berapa? Ya nggak ada yang ideal gitu. Ya jadi modal sama lot itu saya bisa bilang untuk pemula pakai modal kecil $200, kemudian lotnya 0,01 itu udah amannya di situ sih teman-teman ya, minimal ya. Ya terserah kalau teman-teman mau pakai di bawahnya, cuman kalau pakai di bawah ini intinya juga money manajemennya udah cukup berisiko. Itu aja ya, biar simple untuk poin pertama. Ya sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yakni tentang manipulasi pasar. Jadi konsep SMC itu kita berprasangka buruk pada para big trader. Seolah-olah mereka itu akan memanipulasi para trader retail. Apakah benar manipulasi ini beneran terjadi atau enggak ya? Sebenarnya enggak ada bukti yang valid teman-teman. Cuman kalau di market itu memang sering terjadi. Jadi manipulasi pasar ini adalah melawan dasar teknik yang ada. Misalkan aja ya, yang paling sering itu kan ini ya teman-teman, apa itu namanya ya, kalau seringnya tuh di resisten terus di break ke atas dulu baru dibanting ke bawah sekencang mungkin, kayak gitu sih paling sering. Ya itu salah satu contoh manipulasi lah. Nah kemarin juga kayaknya pernah saya buat deh. Jadi di break ke atas dulu lalu dibanting ke bawah ya, kayak gini contohnya. Ini ada nih, bentar ya. Ya ini ya. Nah ini resisten break, oh ambil buy. Oh ya, resisten break, oh ya ambil buy, tahu-taunya dibanting ke bawah. Manipulasi kayak gini yang dimaksud di SMC di poin yang ke berapa tadi? Poin yang kedua ya. Manipulasi seperti ini. Kemudian teman-teman ya, untuk cara menghindari manipulasi sendiri itu
ya. Ini ya cara, jadi melawan dasar teknik lah intinya manipulasi itu. Jadi kalau misalkan disupport, di resistance seringkali di break dulu, ataupun pakai Bollinger itu udah sampai hacknya ya, udah sampai hack misalkan. Contohnya kalau support resistance kayak tadi, cuman kalau untuk pakai indikator tuh biasanya juga ada di mana dia sudah nyampe high, ternyata di break ke atas dulu tinggi baru dinaikin ke bawah kayak gitu. Nah, untuk menghindari manipulasi pasar si para big trader ini sebenarnya ada caranya teman-teman. Ya, cara yang pertama adalah wait and see. Jadi saya tuh paling anti yang namanya ngejar breakout. Ya, cara yang kedua adalah saya nggak pernah pending order stop loss no ya, no buy stop, no sell stop. Ini cara saya menghindari. Ya tetap sih, yang ketiga adalah masalah money management. Kalau teman-teman lotnya kecil banget ya, mau dimanipulasi nyampe setinggi mungkin juga santai aja ya. Jadi memang di sini memang beneran dasarnya. Jadi untuk menghindari manipulasi pasar yang sering terjadi di SMC kan bahasnya tentang berprasangka buruk pada perbankan, kemudian apa itu namanya para big trader kayak gitu, karena mereka akan mencoba melawan dasar teknik ya. Kalau misalkan di support itu orang-orang banyak yang buy, banyak yang pending order buy limit, itu dihajar dulu nanti baru balik arah ya, kayak gitulah. Coba kita cari-cari ke market lagi ya. Biasanya banyak kok kejadian-kejadian kayak gini yang memang cara yang paling ampuh adalah kita wait and see teman-teman. Jadi jangan jangan langsung dihajar gitu aja ya. Di GBP itu kayaknya dulu ada. Nah, yang kayak gini ya, misalkan ini saya pernah entry di sini, makanya ini sebagai contoh saya ingat banget ya. Nah, kayak gini ya. Lebih sering ke wait and see aja. Kalau memang udah ini ya, jangan langsung dihajar gitu aja. Karena itu biasanya juga rawan manipulasi ya teman-teman. Kemudian kemarin juga ada di bagian mana ya, sini kalau nggak salah. Ini GBP ya, GBP. Nah, sini nih, ini nih yang ini nih. Kayak gini teman-teman. Jadi pada saat dia break itu jangan dikejar. Ini paling bahaya tuh di situ. Kan break ya, break dari demand yang lama. Nah, SMC kan kayak gini, dia break dari demand yang lama. Ini jangan langsung dikejar buy ya. Saya kan sering banget kan pas praktek tuh kalau break itu saya lebih sering nunggu ya. Nah, nanti baru ketika balik, baru ketika membentuk fake breakout itu saya seneng banget. Karena di sini tuh ada orang-orang yang ambil yang pasang sell stop tuh pada kena kayak gitu ya, yang pada pasang buy di sini SL-nya pada kena kayak gitu kan. Nah, itu saya paling seneng teman-teman kalau ada yang namanya fake breakout. Jadi tunggulah fake breakout terjadi baru entry teman-teman. Itu adalah SMC yang bab manipulasi yang kedua ini, wait and see ya. Kemudian yang kedua adalah no buy stop, no sell stop. Saya juga nggak pernah sih buy stop, sell stop teman-teman ya. Nggak pernah pending order kayak gitu di situasi-situasi yang krusial kayak gini. Intinya sih ya itu aja teman-teman ya. Untuk yang bagian manipulasi, hati-hati dengan area-area seperti ini. Lebih baik wait and see, dan ini 3 ini caranya. Wait and see, no buy stop, no sell stop, kemudian money management. Karena manipulasi pasar itu akan menghajar pending order dan stop loss. Oke, itu aja. Kemudian yang ketiga di SMC itu ada yang namanya supply and demand. Ya, teman-teman pasti sudah tahu lah supply and demand itu apa. Jadi disinilah cara kita mengetahui ini teman-teman. Yang disebut orang-orang tuh big trader kayak gitu ya, atau institusi perbankan atau yang punya duit-duit gede kayak gitu. Jadi itu namanya supply and demand. Ya, sebenarnya sama juga di sini nih. Jadi area yang dimana dia dia pernah melakukan pembelian gede, itu kan namanya area demand. Nah, ini nih. Ini yang tempat-tempat kayak gini yang perlu kita perhatiin teman-teman.
ya, di mana dia mulai melakukan pembelian gede atau dia mulai melakukan penjualan gede yang mengakibatkan market turun berangsur-angsur, itu namanya area supply. Nah, ini adalah poin ketiga ya dari SMC, yakni tentang supply and demand. Nah, saya yakin sih teman-teman udah bisa sih. Nah, untuk cara mengatasinya ya teman-teman, supply dan demand itu juga sebenarnya sama. Supply dan demand itu harus kita atasi dengan SMC yang tadi, yang kita mencegah manipulasi pasar dengan money management yang bagus. Jadi semuanya memang saling berkaitan. Untuk yang poin ketiga ini ya, supply dan demand ini juga harus dibarengi dengan ini, mencegah manipulasi tadi. Manipulasi. Nah, ini ya, yang pertama supply demand itu untuk membaca big trader ya. Kemudian yang kedua harus mencegah manipulasi, yang ketiga tetap money management. Saling berkaitan sih teman-teman sebenarnya smart money ini. Oke, seperti ini supply dan demand. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa nentuin area supply and demand, lebih bagus sih pakai time frame H4 minimal. Ya, catatannya itu aja. Jadi di time frame H4 di tempat-tempat yang krusial kayak gini teman-teman bisa tandain ya, seperti itu ya. Seperti itu, teman-teman bisa tandain kayak gini, kemudian bisa tandain ini area demand-demand yang penting, bisa tandain. Ya, tujuannya kalau nanti ke uji ataukah endorser di bawahnya, bermain di bawahnya, konfirmasi sell di bawahnya, atau break mental di atasnya, konfirmasi buy, itu aja sih supply demand tuh. Nah, tempat-tempat yang krusial kayak gini itu kan mulai transaksinya gede ya, apa itu namanya, pembeliannya di sini tuh. Yang candlenya biasanya agak panjang, itu big trader masuk lumayan gede. Nah, itu nanti di masa depan ditandain, misalkan sudah nyampe di area tersebut, dan hati-hati dengan manipulasi seperti ini ya. Nah, mendingan wait and see kalau pada saat sampai di area supply and demand tadi gitu ya teman-teman. Biar enggak ketipu lah, kan kasihan gitu. Masuk itu enggak usah buru-buru di market. Oke, seperti itu ya teman-teman, itu adalah yang ketiga, yakni soal supply and demand. Nah, yang keempat itu soal struktur market. Di sini ada yang namanya BOS dan CHODS. BOS itu adalah break of struktur. Nggak tahu tulisannya benar atau enggak. Saya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Mudah-mudahan nggak salah. Struktur. Kemudian kalau CHODS itu adalah change of character. Change of character. Nah, ini bahasa-bahasanya ini nih SMC, yang paling SMC. Jadi intinya sih break sama retrace aja sih ya, break sama reversal. Sebenarnya kalau teman-teman mau simpelnya BOS and CHODS itu apa? Jadi break sama reversal. Oke, kita coba contohin di sini. Ini ya, misalkan kayak gini nih teman-teman. Ini kan break dari break dari support yang lama nih. Nah, makanya titik support ini ke sini, ini disebut dengan area BOS teman-teman. Break ya, break of struktur. Jadi drop, naik, break. Nah, di sini ini area BOS-nya. Kalau break BOS-nya di break, itu tandanya tren masih berlanjut kayak gitu sih. Yang pertama kan. Nah, di sini ada BOS. Nah, kalau bosnya di break, kalau di break itu bentuk bos ya. Kalau break itu artinya lanjut ya, kayak gitulah. Sebenarnya kan break aja ya, nggak usah pakai bos ya. Cuman kan ya biar keren aja kan, namanya orang-orang pada jualan edukasi kan kayak gitu. Nah, ini ya misalkan di break lagi, ini berarti yang bawah ini bentuk bos lagi kayak gitu. Ya, ini sebenarnya kalau nanti sebentar ya. Ini di sini bentuk bos lagi. Kalau teorinya ya ini dari trading view kayak gini. BOS and CHODS itu sama aja. Jadi misalkan dia drop, kemudian naik, break ya. Area titik garis yang di break ini nanti bentuk BOS. Seperti itu kan. Nah, break lagi, naik lagi ya. Kemudian turun, break lagi, ini bentuk BOS. Nah, sekarang adalah CHODS. CHODS itu ketika bosnya ini sudah di reversal, dibalik. Nah, kemudian bentuk lagi yang ini namanya CHODS kayak gitu. Oke, kita praktekin ya. Ini sudah saya tandain sih sebenarnya. Nah, ini break ke bawah. Nah, di bawah ini
Dia ini teman-teman, apa itu namanya, masih terus turun ya, ini terus turun, belum bentuk support resisten yang jelas. Oke. Nah, ini sudah marketnya sudah beda ya teman-teman. Ya sudah beda, ini sudah di break lagi ke sana. Bosnya itu sudah dihajar dikit. Oke. Ini kalau ke break, ini namanya charge-nya di sini teman-teman. Check off karakternya. Jadi market itu sudah berubah. Nah, di sini baru charge. Sebenarnya ini sih, kadang-kadang saya juga agak males sebenarnya pakai istilah-istilah kayak gini. Mendingan istilah yang saya mengerti gitu. Cuman kan karena saya di sini harus menjelaskan ya yang pertanyaan tentang SMC, ya udah saya jelasin aja seperti yang mereka ini ya, yang mereka buat dasar-dasarnya seperti itu. Karena kan SMC mungkin nggak tahu yang nyiptain siapa. Nah, di sini ya teman-teman, di sini sudah bentuk bos yang baru ya. Ya mungkin kalau teorinya kan enak banget ya kayak gini ya, tapi kan di market nggak mungkin serapi ini, makanya kita harus teliti tuh ya. Di sini bentuk bos baru jika dia ini apa itu namanya break dari struktur yang lama ya kan, kayak gini kan. Sebenarnya intinya bos tuh begini, dia naik ya, kemudian dia turun, kemudian dia lanjut naik, break, maka ini bentuk bosnya kayak gitu. Ini juga sama ya, misalkan dia turun ya, kemudian dia naik, break yang lama, makanya ini bentuk bos lagi sini. Intinya gini aja biar gampang. Kalau untuk terbentuknya bos itu artinya tren masih berlanjut, oke? Kalau terbentuk charge itu artinya tren sudah reversal atau berbalik arah. Seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi smart money konsep itu sebenarnya sudah lama ada. Mungkin kalau teman-teman yang baru-baru beberapa bulan ini dengar, wah SMC, si paling SMC ya. Sebenarnya cuman dasarnya ini, ya 4 ini. Kalau teman-teman tahu, yang pertama adalah money management. Yang kedua adalah hati-hati dengan manipulasi pasar. Kemudian yang ketiga adalah supply demand. Yang keempat adalah struktur market. Antara break support resisten atau balik atau reversal dari pola struktur yang ada di market. Lanjut atau balik arah. Kayak gitu doang sih sebenarnya struktur market tuh. Ya, ini juga sama dengan trendline. Teman-teman perhatikan trendline-nya, pola-pola market yang ada di market seperti itu. Oke ya teman-teman, yang kemarin nanya tentang smart money concept atau SMC sudah saya jawab. Intinya smart money concept teman-teman tinggal ingat keempat hal ini. Money management, manipulasi pasar, supply demand, struktur market. Nah, kalau teman-teman bisa menerapkan keempat ini sebenarnya memang sudah lengkap sih teman-teman. Ya, ini saya tekanin lagi SL sama RL. Kalau teman-teman trading pakai 4 poin ini sebenarnya udah lengkap. Dimana kalian sudah punya pondasinya, yakni money management yang bagus, modal, lot, stop loss, sama risk rewardnya udah disiplin. Ini udah gede banget poinnya. Ini yang paling penting sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengira-ira, kalian bisa menemukan manipulasi-manipulasi pasar. Kalian nggak buru-buru masuk. Itu kalian juga bisa lebih terhindar dari manipulasi pasar tersebut. Caranya tadi ya, jangan pakai sell stop buy stop, itu kalau saya sih. Kemudian wait and see. Kemudian money management juga yang bagus. Kemudian yang ketiga supply and demand, ya tahu supply and demand yang bagus. Dan yang keempat adalah struktur market. Ini adalah smart money concept. Ya itu sih setahu saya ya teman-teman. Dan menurut saya juga nggak terlalu penting banget, karena saya trading itu ya paling price action aja. Karena price action itu sudah cukup. Ya supply demand, break atau retrace kayak gitu. Kemudian candlestick ya, lotnya standar udah. Ya trading kan gitu-gitu aja. Apain dibikin ribet gitu. Paling kalau mau tambah beberapa indikator juga boleh. Sekian dulu teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.